Bab 561. Pada saat ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada tuan tua. Ayah, siapa bibi handmaking ini yang dibicarakan semua orang? Jacob menatapnya kosong, dan berbisik, jangan buka panci. Charlie mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ketika Pan Ming melihat semakin banyak orang datang, dia tampak sombong dan memperkenalkan pemuda di sekitarnya. Berkata, semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah menantu saya Jones Jian. Di industri internet, dia memulai perusahaannya sendiri, dan sekarang perusahaan tersebut akan segera terdaftar di pasar perusahaan pertumbuhan. Apakah akan terdaftar? Zhouqi tidak bisa membantu tetapi berseru. Setelah listing, pasar perusahaan bernilai ratusan juta, kan? Ratusan juta? Paning mengerutkan bibirnya dan berseru. Mari kita bicara tentang memulai dengan 1 miliar. Anda tentu tidak ingin memikirkan betapa sulitnya untuk go public sekarang. Bagaimana sebuah perusahaan tanpa kekuatan tertentu bisa lolos begitu banyak putaran peninjauan oleh Komisi Pengaturan Sekuritas? Dengan itu, Pan Ming berkata dengan sangat bangga. Saya beritahu Anda bahwa ketika perusahaan menantu saya go public, nilai pasarnya pasti lebih dari 1 miliar. Kinerja perusahaan mereka meningkat sangat tajam selama 2 tahun terakhir. Jika Anda tertarik untuk menghasilkan uang, Anda harus membeli saham perusahaan mereka saat itu. Menantu Pan Ming Jones Jian buru-buru berkata, ayah, jangan membual untukku. Saya hanyalah seorang pengusaha yang baru saja mencapai sesuatu. Teman-teman lamamu menyembunyikan naga dan harimau. Baris junior mana seperti saya yang menjadi nomor teratas? Kerendahan hati Jones Jian memenangkan perhatian banyak orang di tempat kejadian. Seorang tuan tua berambut perak menghela nafas. Pan Ming, menantu laki-laki Anda benar-benar muda dan menjanjikan, dan dia rendah hati dan rendah hati. Dia adalah menantu yang baik. Tentu saja. Pan Ming mengangguk bangga, lalu dengan sengaja menatap Jacob dan bertanya, Jacob, apa pekerjaan menantu laki-lakimu? Menantu saya. Jacob memandang Charlie dan mendesah dalam hatinya. Meskipun dia ingin membual tentang menantu laki-lakinya sebagai manusia, tetapi setelah memikirkannya, dia takut akan ditusuk dan membuat lelucon yang lebih besar, jadi dia malu. Mengatakan, di menantu laki-laki saya melakukan pekerjaan rumah. Melakukan pekerjaan rumah tangga? Semua orang tertawa kosong. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dikatakan Yakub adalah jawaban seperti itu. Paning melengkungkan bibirnya dan berkata, melakukan pekerjaan rumah berarti dia tidak punya pekerjaan? Saya mendengar bahwa Jacob juga menganggur di rumah, bukan? Apakah Anda ingin saya mengizinkan menantu saya mengatur pekerjaan untuk Anda dan menantu laki-laki Anda? Jacob, umurmu ini sedikit lebih tua. Seharusnya tidak apa-apa melihat ke pintu. Menantu laki-laki Anda masih muda dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan rumah tangga, jadi dia cukup pergi ke kantin staf untuk memasak bagi staf. Bagaimana menurut Anda? Para siswa di sekitar tertawa terbahak-bahak. Charlie belum berbicara. Dia telah diejek sampai mati rasa oleh orang-orang dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak tahu berapa kali dia telah melalui pertempuran yang lebih kuat dari ini, jadi dia tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa perangkat Pan Ming agak pediatrik. Tapi Jacob benar-benar tertekan, wajahnya sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan umpatan di dalam hatinya. Pan Ming ini benar-benar membanting hidungnya. Dari saat dia bertemu, dia memulai semua jenis sarkasme. Bukankah dia tidak mengejar Mei Qing? Adapun masalah dengannya setelah bertahun-tahun? Melihat bahwa dia tidak membuat perbedaan, Pan Ming dengan sengaja mencibir. Hei, Jacob, dengan baik hati saya perkenalkan Anda untuk bekerja. Dapatkah Anda mengatakan sesuatu? Setelah berbicara, dia menatap Charlie lagi, dan berkata tidak puas. Anak muda, ayah mertuamu terlalu tua dan otaknya tidak bagus. Anda bisa dimaafkan jika terkadang Anda tidak memahami etiket. Apakah Anda seperti dia, tidak mengerti etiket dasar? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Paman, jangan beritahu kamu bisa mempekerjakan saya untuk bekerja, tetapi gajinya sangat tinggi. Bab 562. Tinggi? Paning melengkungkan bibirnya. Di mana energi tinggi itu? Saya meminta Anda untuk memasak. Maaf tidak lebih dari 4-5 ribu sebulan? Jones Jian di samping dengan sengaja menyenangkan ayah mertuanya, dan dengan sengaja setuju. Ayah, karena itu adalah menantu dari teman lama Anda, maka saya harus sedikit berhati-hati, jadi biarkan saya membayar 10,000 a bulan.
Charlie tertawa dan berkata, maaf, saya tidak ingin uang bekerja untuk orang. Pan Ming mengerutkan kening, Anda tidak menginginkan uang, apa yang Anda inginkan? Charlie tersenyum dan berkata, siapapun yang mempekerjakan saya untuk bekerja harus menikahkan putrinya dengan saya. Misalnya, ayah mertua saya, dia ingin mempekerjakan saya di rumah untuk bekerja, jadi dia menikahkan bayi perempuannya dengan saya. Paman Pan Ming, jika Anda ingin terlalu pekerjakan saya untuk bekerja, maka Anda harus menikahi saya putri Anda juga. Pan Ming segera menjadi marah dan mengutuk, anakmu benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Anda dihadiahi dengan baik dengan sedikit makanan, apakah Anda masih memainkan game ini dengan saya di sini? Jones Jian juga penuh amarah. Dia memandang Charlie dengan dingin dan mengancam, Yuah, ayah mertua saya hanya punya satu anak perempuan, istri saya. Harap berhati-hati ketika Anda berbicara, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Charlie tersenyum, kalian berdua sangat menarik. Kapan saya meminta Anda untuk memberi saya sedikit makanan? Jelas Anda menjilat wajah Anda dan ingin mempekerjakan saya untuk bekerja. Anda ingin mempekerjakan saya. Saya mengatakan permintaan saya. Bukankah normal jika Anda setuju untuk memberi saya pekerjaan, kita membahas syaratnya? Jones Jian kesal. Mengapa Anda membuat permintaan seperti itu? Bukankah kamu hanya mencari sesuatu? Charlie berkata dengan tenang, kamu salah. Saya tidak mencari masalah. Saya selalu dalam kondisi ini. Untuk memberitahu Anda, saya telah menikah dengan istri saya selama lebih dari 3 tahun. Selama lebih dari 3 tahun, saya baru saja mengerjakan pekerjaan rumah dan membeli barang untuk rumah. Menyapu lantai dan memasak, ini adalah pekerjaanku, dan upah untuk pekerjaanku adalah istriku. Jika Anda ingin mempekerjakan saya untuk melakukan sesuatu, tentu saja Anda harus mengikuti persyaratan yang saya minta. Anda bisa memberi saya apa yang saya inginkan. Jika Anda tidak mampu membelinya, diam saja. Dengan kebenaran yang sederhana, kalian berdua hampir setidaknya berusia 80 tahun bersama. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu. Pan Ming dan Jones Jian menantu laki-lakinya tidak bisa berkata-kata. Charlie benar. Dia tidak berinisiatif meminta kedua orang ini untuk menawarkan pekerjaan tersebut, tetapi kedua orang itu datang tanpa menjilat wajah mereka. Sekarang setelah Charlie mengucapkan permintaan itu, apa yang membuat mereka marah? Melihat bau mesiu di antara mereka bertiga kuat, orang lain bergegas ke sekitar tempat kejadian dan berkata, semuanya ada di sini untuk pesta hari ini. Bahagia lebih baik dari apapun, jadi jangan bertengkar tentang hal kecil ini. Pan Ming dan Jones Jian menderita kerugian bodoh. Meskipun mereka sangat kesal, mereka tidak dapat terus berbicara. Bagaimanapun, mereka mencari sesuatu terlebih dahulu, semua orang dapat melihat bahwa jika mereka terus memegang Charlie, mereka hanya akan memandang rendah semua orang. Yakub di samping sangat senang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa menantu laki-lakinya begitu pintar. Dia segera memblokir Pan Ming dan Jones Jian dan tidak bisa tidak memberinya acungan jempol. Jones Jian menatap Charlie dengan sedikit kebencian di matanya. Dia berpikir bahwa dia juga bos perusahaan yang akan go public, dan menemani lelaki tua itu datang dan berpura-pura menjadi orang yang rendah hati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie akan menempatkannya pada posisi, dan akhirnya menggali lubang untuk dirinya sendiri. Baginya, kehilangan ini terlalu tidak nyaman. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan tempat itu kembali. Bab 563. Untuk mendapatkan sedikit kembali, Jones Jian ingat bahwa ayah mertuanya, Pan Ming, selalu menggunakan seorang wanita bernama Making untuk mengejek Jacob. Jadi dia berpura-pura ingin tahu dan bertanya, ayah, ada apa dengan Making itu Bibi? Hah? Kamu selalu membicarakannya, yang membuatku penasaran. Pan Ming melirik Jacob dan berkata sambil tersenyum, dalam kata-kata anak muda Anda, Making adalah bunga sekolah kami. Banyak anak laki-laki di sekolah mencintainya. Anak laki-laki yang mengejarnya mungkin harus berkeliling universitas 2 kali. Tidak hanya sekali. Saat dia berkata, Pan Ming dengan sengaja mengangkat suaranya dan berkata sambil tersenyum, akhirnya, gadis sekolah ini tiba-tiba tidak tahu bagaimana dia dibutakan, dan dia bersama Jacob. Apakah kamu tidak tahu bahwa pada saat itu Yakub sedang jatuh cinta dengan gadis sekolah, jadi dia keluar. Anda harus menghindari orang lain, karena takut disergap oleh anak laki-laki lain. Jones Jian terus bertanya, apa yang terjadi nanti? Pan Ming melirik Jacob, tersenyum bahagia, dan berkata, belakangan, Making tentu saja putus dengannya, dan langsung pergi ke Amerika Serikat. Dia belum kembali selama bertahun-tahun. Setelah itu,
Pan Ming berkata kepada Yakub, "Oh, Yakub, tahukah kamu mengapa kamu dicampakkan oleh Mei Qing saat itu?" Jacob mendengus dingin dan berkata dengan marah, urusanku dengannya tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Pan Ming tertawa dan berkata, biar ku beritahu. Faktanya, Mei Qing dikejar oleh terlalu banyak anak laki-laki di sekolah, dan dia merasa kesal setelah mengejarnya, jadi dia ingin mencari pacar palsu untuk menyelesaikan lalat itu untuk selamanya. Melihat sekeliling, dan akhirnya memilih Anda menjadi pacar palsunya, hanya Anda yang tidak tahu. Orang yang sudah selesai denganmu dan ingin pergi ke luar negeri dengan sendirinya akan mencampakkanmu. Hahaha. Jacob berseru dengan marah, kamu jangan bicara omong kosong di sini. Saya putus dengan Mei Qing karena... Berbicara tentang ini, Jacob tidak bisa bicara lagi. Ekspresinya berubah dengan cepat dari kemarahan menjadi penyesalan, kesedihan dan kesedihan. Dia menundukkan kepalanya, mendesah pelan, dan melambaikan tangannya. Gelupakan, jangan katakan, itu membosankan. Jangan. Pan Ming berkata dengan agresif, jangan katakan setengah dari percakapan, dan beritahu semua orang, mengapa kamu putus dengan Mei Qing? Bukankah dia menendangmu saat dia lari? Tentu saja tidak. Pan Ming berkata, kalau begitu bicarakan saja. Jacob mengertakkan gigi dan berkata, masalah antara aku dan dia adalah masalah kita berdua, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentangmu. Memotong. Pan Ming melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, begitu, kamu telah ditipu dan malu untuk mengakuinya. Jacob melambaikan tangannya. Apapun yang kamu katakan, aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu. Kamu. Pan Ming tidak menyangka Yakub akan melakukan gencatan senjata, dan tiba-tiba merasa tangan besinya telah mengenai kapas, yang benar-benar mengecewakan. Saat ini, orang lain juga datang satu demi satu. Segera, lebih dari 20 orang parubaya dan lanjut usia berkumpul di pintu. Dan memang, seperti yang dikatakan Jacob, orang yang datang ke pesta kali ini semuanya adalah teman sekelas pria. Perkumpulan teman-teman sekelas parubaya dan lanjut usia seperti ini nampaknya masih sangat tulus. Semua orang berbicara satu sama lain, dan Charlie melihat bahwa beberapa orang di dalamnya memiliki mata merah. Ketika Zhouqi melihat ini sebelumnya, dia buru-buru berkata, teman sekelas lama, ayo masuk dan bicara, jangan berdiri di sini. Pan Ming mengangguk dan berkata, iya, mari kita pergi ke ruang kelas selama kita untuk berbicara. Guru Li dalam kondisi kesehatan yang buruk. Butuh beberapa saat baginya untuk tiba. Ayo masuk dulu. Bab 564. Kerumunan hanya berkumpul untuk berjalan ke sekolah. Dalam perjalanan, seseorang bertanya kepada Zhouqi, apa yang barusan kamu bicarakan? Lihat apa yang kamu katakan sangat panas. Zhouqi tertawa dan berkata, saya sedang berbicara tentang Mei Qing. Ngomong-ngomong, Mei Qing tidak akan datang hari ini? Seseorang tertawa dan berkata, jangan tanya Yakub, kenapa kamu terburu-buru? Zhouqi tersenyum dan berkata, saya tidak meminta Yakub, Mei Qing adalah cinta pertama Yakub, dan saya tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun, Yakub telah lupa bahwa dia tidak melakukannya. Pan Ming mencibir di antar muka. Dari perspektif hari-hari Jacob yang mengerikan dan panas saat ini, dia mungkin tidak melupakan Mei Qing dalam hidupnya. Oh, apa masalahnya? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Pan Ming membuka mulutnya dan berkata, setelah memasuki kelas, aku akan memberitahumu lebih detail. Jacob berkata dengan marah, mengapa kamu memiliki mulut yang besar? Tidak ada yang mengira kamu bodoh jika tidak berbicara. Pan Ming tertawa 2 kali dan berkata, tetapi aku hanya ingin bicara, bisakah kamu mengontrolnya? Saat berjalan ke dalam kelas, semua orang melihat ke tempat yang tidak mereka kunjungi selama bertahun-tahun, dan teringat saat-saat indah di perguruan tinggi untuk sementara waktu. Banyak orang menangis saat itu. Pan Ming duduk di kursinya, mendesah dengan emosi, dan berkata kepada teman sekelasnya, tidak baik mengatakannya. Saat itu, Mei Qing sedang mencari tameng untuk jatuh cinta pada Jacob. Begitu dia lulus, dia akan langsung pergi ke Amerika. Setelah berbicara, Pan Ming berkata lagi, saya mendengar bahwa ibu Jacob sepertinya tidak menyukainya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa di masyarakat selama ini. Dia akhirnya melahirkan seorang gadis cantik, berharap untuk menyerahkannya, siapa tahu dia akan ditemukan lagi. Dia datang untuk mencari menantu yang boros. Konon menantu laki-lakinya adalah seorang yatim piatu yang makan sisa makanan. Jadi dibandingkan dengan kebanyakan teman sekelas kita, keadaannya sekarang jauh lebih buruk. Mendengar apa yang dia katakan,
Semua orang berkumpul di sekitarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu tentang detailnya. Charlie juga menyentuh hidungnya, berpikir bahwa Pan Ming benar-benar mengetahui situasi tuan tua. Dia bahkan tahu status yatim piatu dan hal-hal tentang makan sisa makanan di rumah. Kebencian memang sangat dalam. Pada saat ini, seseorang berkata dengan ekspresi heran, mengapa Yakub begitu sengsara sekarang?" Di masa lalu, Jacob juga merupakan ketua serikat siswa dan siswa terbaik di sekolah. "Bukankah itu campur aduk?" Jacob mengutuk dengan marah. "Pan Ming, bisakah kau tutup mulut?" Jones Jian tertawa dan berkata, "Paman Wilson, jangan terlalu peduli. Semua orang bahagia, tidak ada yang akan benar-benar mengingatnya. Anda juga mencoba untuk berpikiran terbuka." Ekspresi Jacob sangat jelek. Apa yang dikatakan Jones Jian adalah mendasarkan kebahagiaan mereka pada rasa sakitnya? Pan Ming memandang Jacob dengan provokatif, lalu terus tersenyum dan berkata kepada para siswa, Ini bukan yang terburuk. Tahukah kamu apa yang terburuk?" "Apa itu?" Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pan Ming tertawa dan berkata, "Yang terburuk adalah akhirnya Jacob menikahi seorang selebriti di sekolah kami." "Tebak siapa itu?" Seseorang mengeluh, Bagaimana kita bisa menebak ini? Banyak dari kita telah berkembang di tempat lain. Tidak seperti Anda berada di Auros Hill dan mengetahui lebih banyak berita gosip." "Benar, jangan dijual, beritahu kami secepatnya, kami semua penasaran." Pan Ming tidak laku lagi, dan berkata sambil tersenyum, orang yang menikahinya adalah Vixen nomor 1 sekolah, Elaine, yang terkenal saat itu. Bab 565. Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa ibu mertuanya, Elaine, akan menjadi teman sekelas tuan tua. Yang lebih tak terduga, ibu mertua memiliki reputasi pencuri nomor 1 di sekolah. Sejujurnya, kualitas Elaine memang tidak seperti orang yang pernah kuliah. Mengatakan bahwa orang ini pergi ke sekolah menengah pertama adalah penistaan terhadap sekolah menengah pertama. Dengan kualitas dan karakter yang rendah, sungguh luar biasa bisa diterima di universitas. Charlie tidak hanya terkejut kali ini. Semua teman lama Jacob juga kaget. Tidak ada yang mengira Yakub akan bersama Elaine. Meskipun Elaine tidak sekelas dengan mereka, dia terkenal di sekolah saat itu. Ketika dia di sekolah, dia sombong dan tidak masuk akal, dan dia sangat tidak bermoral. Dia mencuri barang orang lain setiap saat. Ketika dia tertangkap, alih-alih mengakui kesalahan, dia ingin bertengkar dengan orang lain. Suatu kali, termos Elaine rusak dan tidak mau menghabiskan uang untuk sebotol, jadi dia pergi ke ruang tungku teh dan memesan satu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemilik termos adalah seorang anak laki-laki dari timur laut, 5 besar dan 3 tebal. Anak laki-laki itu pergi ke Elaine untuk membeli termos, tetapi Elaine menunjuk ke hidungnya untuk memarahinya selama setengah jam. Pada akhirnya dia tidak bisa membantu tetapi menampar Elaine. Elaine membawa sebotol air dan mengejarnya hingga membakarnya sampai mati. Pria di timur laut dikejar selama lebih dari 10 menit, tetapi lengannya masih terbakar. Tidak hanya itu, Elaine bahkan mengeluarkan kata-kata, jika pihak lain berani membentaknya, lain kali tidak akan menuangkan air melainkan asam sulfat. Kali ini, bocah timur laut itu ketakutan. Tidak hanya dia tidak berani mengejar dosa-dosanya mencuri termos dan mendidih dirinya sendiri, dia bahkan memintanya untuk membiarkannya pergi. Sejak itu, Elaine menjadi terkenal di sekolahnya. Sejak itu, tidak ada seorang pun di sekolah yang bisa memprovokasi Elaine, bahkan jika dia laki-laki, dia akan memukul dan memarahi setiap kali dia tidak puas. Banyak anak laki-laki di sekolah tidak bisa mengangkat kepala karena omelannya. Karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Yakub dan Elaine menikah, semua orang tercengang. Seseorang memandang Jacob dengan mata simpatik dan bertanya, Jacob, aku ingat Elaine benar-benar mengejarmu saat itu, tetapi kamu sangat baik pada saat itu, bagaimana kamu bisa menatapnya?" Yakub sangat marah dan berkata dengan marah, apakah Anda repot-repot menanyakan apa yang dilakukan ini?" Pan Ming bahagia ketika dia memikirkannya, dan dia menjelaskan dengan gembira, kamu tidak tahu tentang ini, tapi aku tahu itu. Apakah Anda ingat pertemuan itu ketika kita lulus dari tahun senior kita? Seseorang menggema, ingat, saya ingat banyak orang yang terlalu banyak minum. Pan Ming tersenyum dan berkata, di pesta itulah Elaine menuangkan 1 pon uang putih kepada Jacob. Yakub tidak pandai saat itu. Semua orang masih berpikir untuk memulangkan Jacob, tetapi Elaine mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengirimnya, dia bisa melakukannya sendiri. Pada akhirnya gadis ini menggendong Jacob ke wisma sendirian. Rumah tamu? Sial, bukan?
Pan Ming tersenyum dan berkata, kalian semua pergi saat itu. Saya lebih penasaran tentang ini, jadi saya menindaklanjuti dan mengintip. Tebak apa yang terjadi? Kamu tidak ingin mengkhianatiku, dan menyelesaikannya dalam satu nafas. Seseorang mengeluh. Pan Ming tertawa dan berkata, saat itulah Elaine menidurkan Jacob, dan dia memenangkan tawaran. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengetahui bahwa dia hamil. Karena Mei Qing juga lulus, dia terbang langsung ke Amerika Serikat. Dia tidak punya pilihan selain menikahi Elaine. Hahaha.